Halo semua, selamat malam. Di sini saya mau melanjutkan video seri dari cloud computing. Untuk part 4 ini saya mau share mengenai cloud model. 3 model cloud itu ada public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Public cloud ini internet share dan across tenant. Seperti yang kita tahu, cloud computing itu kan serinya bisa di manage mana aja, dan data centernya bisa diletakkan di mana aja. Nah, jadi misal kita nyewa VM ke cloud provider, misal GCP atau Azure gitu. Nah, di data centernya sana itu satu data center itu yang pakai itu nggak cuma kita aja gitu. Jadi bisa aja orang lain juga nyewa di sana, dan satu data center itu berbagi resource, berbagi internet connection gitu. Dan jadi cross tenant maksudnya ya gitu, saya nyewa, kalian nyewa, perusahaan lain juga nyewa. Jadi satu data center itu tenannya banyak gitu. Selain itu juga public cloud itu bisa diakses oleh siapapun, maksudnya resource-nya gitu. Kebanyakan itu dibuat public. Kayak misal kita buat file server ya, itu kan kita atau permission banyak yang akses ya, meskipun barangkali ada resource yang emang dibuat private, nggak ditayangin, kayak di hidden gitu. Untuk private cloud ini organization dedicated, jadi misal kita buat cloud environment, tapi kayak mulai bangun infrastrukturnya itu kita sendiri gitu. Jadi data centernya itu misal yang nggak cuma satu, tapi khusus data center itu yang punya kita aja, resourcesnya kita yang punya aja gitu. Dan untuk resource-nya itu kebanyakan resource-nya itu difungsikan hanya untuk organisasinya, jadi ya private gitu, internal gitu lah maksudnya. Kalau hybrid cloud itu kombinasi sih. Misal kita punya cloud environment sendiri, itu udah kayak peninggalan yang udah kayak jangkanya itu udah hampir 5 tahun, dan kita mau nambahin, daripada kita nambahin bikin infra dari awal, ya udah kita tambahin servernya tapi dari cloud provider gitu. Jadi yang udah ada terus digabungin sama yang baru dari cloud provider. Nah, agar aplikasi yang di data centernya sendiri itu bisa kehubung ke public cloud, nah itu ada tagnya sendiri. Misal pakai virtual private gateway atau pakai VPN, federation, banyak sih tekniknya. Dan itu dia provider banyak yang menyediakan tekniknya gitu, tapi namanya beda-beda sih, tapi fungsinya tetap sama. Public cloud no maintenance cost dan no capital expenditure. Jadi kalau public cloud itu, ini kan yang punya cloud provider ya, kita kan tinggal bayar, terus kita tinggal pakai ini maksudnya kita tinggal buat resource, kita buat manage governmentnya, kita buat maksudnya modelnya, kita tinggal itu. Jadi mulai dari bikin infrastrukturnya kita nggak perlu bayar. Terus high scalability dan flexibility, skalabilitasnya tinggi dan fleksibel. Iya kan, kita tinggal buat resource-nya. Kita misal buat file storage ataupun object storage, kita tinggal klik atau tinggal bikin lewat CLI sesuai template yang disediakan dari cloud provider. Karena kan ada itu format bikin resource-nya. Misal kalau CLI ya pakai command line yang disediakan sana, atau bisa juga pakai automation kayak Terraform, Ansible gitu sih. Kalau reduce complexity, ya kompleksitasnya diminimalisir, karena kan kita nggak usah pakai infrastruktur, kita nggak usah bikin infrastruktur dari awal, jadi emang mengurangi itu sih. Engineer-nya juga kita tinggal butuh engineer buat manajemen resource-nya.
method pricing, dan predictable. Nah, ini ketahuan biayanya. Sebelum kita nyewa, di sana itu udah disediain, misal 1 bulan. Kan tipe pembayarannya kan, billingnya itu kan beda-beda ya. Ada yang kamu pakai apa selama berapa, nah bayarnya segini kayak. Terus kalau reserve itu setahun berapa, kayak dihitung per jam itu, per bulan ya, tergantung cloud providernya sih. Tapi yang jelas dari awal sebelum kita nyewa itu biayanya itu udah jelas, bisa kita kalkulasi, itu pasti sih. Agile for innovation ya, karena kalau providernya itu fitur dari sananya itu semakin berkembang ya, inovasinya kita bisa tambah banyak. Kalau minimal control ini buat fisiknya ya, kita kan nggak tahu nih data centernya dipakai siapa aja ya, kita nggak bisa manage fisiknya gitu. Kita cuman manage di layer aplikasinya, virtualisasinya. Minimal security potential itu ya berkaitan dengan infrastrukturnya. Ya, ada kerugian dan kekurangan, ada kerugian dan kelebihan sih, tapi ya kerugiannya ya tiap tahun diminimalisir oleh cloud provider ya kan. Mereka tetap terus berinovasi supaya keamanannya tetap terjaga. Misal kita cuma nyewa buat web ya, dari sana kan udah ada keamanannya pakai web application firewall, WAF gitu kan. Nah, itu di sana disediain ya, kita tinggal pakai sih. Private cloud, dedicated, dan secure ya. Secure, keamanan sebenarnya relatif, karena ya kita nggak bisa mengukur keamanannya itu gimana. Customizable, jadi kita bisa customize sendiri sesuai kebutuhan sih. Efisien, karena ya kita bisa perhitungkan dari awal ini butuhnya segini. Tapi ya efisiennya ini lebih ke kita punya ini kan, itu kan punya kita sendiri, kita apa-apain ya kita bebas gitu sih. Efisien, aplikasinya juga, tapi ya mahal di infranya, karena kan kita buat data center sendiri, kita storage kita atur sendiri. Jadi private cloud yang bisa dipakai kita sendiri. Contoh kita bikin cloud environment kan bisa pakai OpenStack, CloudStack, atau OpenShift, atau banyak sih. Full control ya, kita bisa kontrol dari infra sampai dari layer fisik sampai layer aplikasi. Tapi ya kerugiannya yaitu infranya kita dari awal, jadi engineer-nya kita butuh banyak, karena kan itu butuh engineer dari si fisiknya juga kan, sampai support, nanti sampai deployment sampai support itu tetap butuh engineer dari sisi fisiknya. Jadi ya kalkulasinya sih kalau dihitung lebih mahal. Tapi ya kalau untuk kayak pemerintahan itu kan dia butuh private cloud ya, cloud office yang digunakan untuk mereka sendiri, yang data-datanya itu emang nggak bisa dipublikasikan, atau kampus, terus perusahaan, banyak. Hybrid cloud ini campuran sih, itu kombinasi dari public cloud dan private cloud ya. Kita tinggal pintar integrasinya sih. Kita udah punya private cloud dan kita ingin menambah dari public cloud ya, kita tinggal mikir bagaimana cara ngintegrasiin, karena ya emang ada aplikasi yang udah ada di private cloud yang nggak bisa dan seharusnya nggak boleh dipindah ke public cloud gitu, karena ya alasan keamanan lah, terus alasan kompatibilitas, integrationnya gitu sih. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian.